Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi luar biasa. Sahabat dan pemirsa, kali ini saya akan berbicara tentang isunya yang lagi rame ya, antara Ba'alawi yang ditentang habis-habisan oleh kelompok PWI. PWI dari Trah Wali Songo Indonesia, pencinta Wali Songo Indonesia. Karena apa? Ada salah satu oknum, ya saya sebutkan oknum, ya yang mereka terkenal dengan Habib pasti muda usianya, ya sering menentang-nentang, bakal menjelek-jelekan satu Habib Bahlul itu bodoh atau rodo-rodo gila ya. Bahlul bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai kampung. Jadi ini ketersinggungan ini karena omongannya mulutnya yang berbisa, sehingga reaksi yang sangat luar biasa. Bahkan Kiai Imaduddin melakukan kajian dan penelitian yang menemukan satu fakta baru, bahwa Habib itu bukan dari keturunan Rasul. Ini berdasarkan video yang beredar, berdasarkan kajian yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin. Tapi ini pun ditentang oleh orang yang mencintai para Habib, namanya Muhibin. Muhibin adalah orang-orang banyak yang masih mencintai Habib. Dampaknya di kota-kota besar sampai ke daerah-daerah berimbas, ada kebencian, tapi juga kebalikannya ada orang yang masih mencintai pada Muhibin, sehingga muncullah pro dan kontra. Sebut saja alas-alas orang, ya kalau menyebutnya kita teman kita, menentang habis-habisan, bahkan menyebut ada salah seorang tokoh karismatik asal sudah didukung oleh ribuan massa. Tapi beliau belum melakukan reaksi, padahal kalau dilaporkan oleh Pak Habib atau pendukung Habib ini, mungkin Pak, ya orang terkenalnya menyebutnya Ustadz, tapi kalau saya dia teman. Dia menghujat ke sana kemari, menyindir, bahkan hanya bilang asu. Tapi itukah yang disebut etika? Itukah yang diteladani seorang ustadz? Tentu tidak. Mari kita duduk bareng, rembugan. Sebenarnya kita lagi dipecah di adu domba ini, antara orang yang muhibin itu kebanyakan orang-orang NU ya. Orang-orang NU yang di kampung-kampung, di perkotaan beda. Kampung-kampung itu masih mencintai betul terhadap Habib, yang diyakini beliau para Habib adalah keturunan Rasul. Tapi oleh kelompok PWI ini, pencinta Wali Songo Indonesia ini, menyebutnya bahwa dia bukan keturunan Nabi, bukan zuriyah Rasul, karena berdasarkan kajian tes DNA-nya Kiai Imaduddin menyebutnya bahwa terputus. Kasus Ba'alawi menjadi ramai dan polemik. Tapi sadarkah kita bahwa kita telah diadu domba, bahwa kita telah diacak-acak sesama Muslim? Katanya sesama Muslim, hakul Muslim adalah saudara. Ibarat kun kalyaden, artinya ibarat kedua tangan, kanan dan kiri. Kalau tangan satunya gatal, maka satunya lagi menggaruk. Satunya gatal, satunya lagi adalah menggaruk. Wala takun kal udunen, janganlah engkau jadi kedua telinga, ya, kanan dan kiri yang tidak saling tegur sapa, tidak bisa saling membantu. Satunya sakit, sini pun tidak bisa membantu yang sakit. Jadilah kedua tangan, kun kal yaden, wala takun kal uzunin, yadun kuping telinga. Jadi karena polemik ini sehingga saya beri komentar, alangkah baiknya sebagai sesama anak bangsa ya kita berembuk. Apakah benar mereka telah membelokkan sejarah? Ya berembuk, tabayun. Karena orang yang dihujat itu punya karismatik yang sangat luar biasa. Saya pernah melihat sendiri, memang kakinya beliau dicium oleh orang yang saking mahabbahnya. Saya tidak mengilusikan, tidak, saya tahu sendiri mereka mencium kakinya. Itu saja dulu sahabat. Ya, jadi sahabat, daripada berseteru terus dan seolah-olah terus merembet kemana-mana,
antara pencinta Habib yang disebut Muhyiddin dan orang-orang yang sudah mempercayai adanya tesis Kiai Imaduddin, sehingga seolah-olah itu Islam dan Islam dibenturkan. Tapi apakah tidak sayang sahabat akan terjadi polemik yang berkepanjangan, atau ini pengalian isu sehingga rakyat ya, yang kemarin demo itu menentang tentang pembelaan terhadap MK ya, Mahkamah Konstitusi dengan keputusan DPR yang akan batasan usia minimum yang 30 tahun atau bagaimana, tapi mereka lupa bahwa keterpurukan ekonomi saat ini membuat kita tak berdaya, tapi kita asik dengan polemik yang berkepanjangan antara apakah Ba'alawi akan rungkat atau orang-orang Jawa yang tertindas sampai nenek moyangnya dihancurkan, leluhurnya asal usulnya. Kita tidak akan pernah tahu ada desain apa sehingga seolah-olah kita sudah kehilangan adab, seolah-olah kita sudah kehilangan akal sehat, seolah-olah kita sudah kehilangan kesantunan, sehingga ada ustadz muda yang berani mengatakan ulama yang sepuh, yang sudah berkarismatik, bahkan punya jabatan yang luar biasa. Ya, di Tegal, kota kelahiran saya, kemarin dihebohkan oleh salah seorang ustadz muda yang selalu pergi kemana-mana pakai peci hitam, naik motor pun pakai peci hitam. Aku kaget ketika dia menghujat, bahkan mengatakan hasu. Tapi entah siapa, mereka videonya sudah viral. Tapi saran saya sebaiknya marilah kita tabayun, duduk bersama, diskusi bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan. Ini yang harus kita pikirkan. Pilpres sudah muncul pemenangnya, sebentar lagi akan dilantik presiden baru dengan dengan wakilnya. Tapi kita masih direcoki oleh kepentingan yang tidak jelas. Seolah-olah kita dipecah-pecah belah. Ada divide et impera, sehingga rakyat tidak bersatu. Padahal kata Wiji Tukul, jika usul ditolak tanpa ditimbang, ya, kritik dianggap subversif, maka penindasan ada di mana-mana. Sebab penguasa telah tuli, penguasa telah tidak mempedulikan bagaimana kebangkitan ekonomi rakyat yang terpuruk saat ini. Nelayan telah diombang-ambingkan badai dan gelombang yang berburu ikan, tapi entah keberadaannya ada di mana. Tapi sementara lain kita direcoki tentang Ba'alawi yang tidak jelas selesainya sampai kapan. Kapal-kapal yang sekarang saat ini mandek karena tidak mampu membeli solar, ikan yang tidak terjual dengan harga yang normatif, sehingga keterbukaan ini terus nyungsep. Bahkan banyak kapal-kapal yang dijual tapi sulit pembelinya. Bahkan rumah-rumah yang digadekan oleh bank nyaris disita tanpa penyelesaian. Kehadirannya pemerintah mestinya hadir untuk membantu nelayan, membantu ekonomi kerakyatan, membantu petani, membantu kaum buruh, bukan malah mengadu domba antara Islam dan sesama Islam. Beruntunglah, mohon maaf, komunitas Muhammadiyah yang tidak tergoyah oleh isu Ba'alawi, yang tidak ikut terpancing menghujat oleh kelompok Muhyiddin yang mencintai habaib. Saya sendiri tidak membaca tesisnya Pak Kiai Imaduddin, tapi sudah beredar kemana-mana. Saya sendiri tidak pernah mendengar dari mulutnya seorang ulama besar, ulama sepuh yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, yang tadi saya katakan bahkan kakinya dicium oleh orang yang mencintainya karena doktrin yang mungkin doktrin yang sudah dari dulu darah daging, sehingga begitu hormat dan tunduk pada Habib tadi. Begitu sahabat, mari kita kembali merenung hasilnya apa kita merezeki mereka. Keturunan atau bukan keturunan adalah hak mereka. Ya, saya tidak tahu apakah yang benar Imaduddin atau kelompok lain yang mempertahankan gelar kehabibannya. Jangan lupa tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan. Jadilah kedua tangan yang saling membantu, bukan menjadi kedua telinga. Kun kal yaden wala takun kal uzuni. Sekian, salam sehat, sukses selawase untuk Indonesia sejahtera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.